Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Berikut ini adalah jadwal ibadah Natal dan juga Tahun Baru GKII Jemaat Jajar. Ibadah Natal secara live streaming pada hari Jumat tanggal 25 Desember tahun 2020 pukul 10 pagi di channel YouTube GKII Jajar. Tautan akan dibagikan di grup WhatsApp GKII Jajar pada pukul 9:30 pagi. Setelah itu akan ada Zoom meeting ID dan password akan diberikan. Ibadah Natal Sekolah Minggu ditayangkan secara online pada pukul 8 pagi. Tanggal 31 Desember, ibadah tutup tahun akan dilakukan secara online pada pukul 6 sore. Ibadah awal tahun tanggal 1 Januari tahun 2021 akan dilakukan secara online juga pada pukul 7 pagi. Demikian informasi jadwal kegiatan ibadah Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Kembali kita bersama-sama di tempat ini, boleh kembali memuji Tuhan, menaikkan segala ucapan syukur kita hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hari ini kita boleh bersyukur karena kembali melalui tayangan video ini kita boleh bersama-sama beribadah. Dan sebelum kita mulai acara pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa dan saya akan menghantarkannya. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur untuk hari ini. Kembali Tuhan memberikan kepercayaan kepada setiap kami untuk mengingat kembali bahwa saat ini adalah saat yang indah untuk kami boleh menyembah dan memuji-Mu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan segenap hidup kami. Biarlah pada saat kami menaikkan pujian dan penyembahan, Engkau hadir dan Engkau boleh berkenan atasnya. Kami serahkan setiap acara ini dari awal hingga akhirnya, sehingga semua boleh berjalan dengan lancar, tentunya dengan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Mari kita memuji Dia, Allah yang Immanuel, Allah yang sekalipun tidak akan pernah meninggalkan kita, karena Dia sungguh Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita semua. Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Kami naikkan pujian kami. Bapakku datang, Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang, Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. oh Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, 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 Engkau beserta. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah, Engkau Allah Immanuel. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita berjumpa kembali dalam ibadah kita hari ini tanggal 20 Desember 2020 yang merupakan ibadah yang sudah memasuki suasana Natal ya. Pada kondisi yang normal sebelumnya, kalau sudah memasuki bulan Desember itu rata-rata terdengar begitu banyak lagu-lagu Natal dan ornamen-ornamen yang berkaitan dengan Natal, termasuk pohon Natal ya. Dan selain itu juga kita bisa melihat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh gereja-gereja, baik itu per seksi, per kelompok untuk mengadakan Natal secara offline. Dan tidak kalah pentingnya juga di sana bahwa di setiap kegiatan-kegiatan Natal itu selalu akan ada makna Natal, pesan Natal dan seterusnya ya. Nah, hari ini jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, walaupun kondisinya berbeda dari apa yang sudah terbiasa kita laksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dalam kondisi yang normal, tidak berarti bahwa menyambut Natal di tahun ini lalu mengurangi maknanya, sama sekali tidak ya.
kita walaupun kita tidak melaksanakan ibadah Natal itu secara offline atau kegiatan-kegiatan yang biasanya penuh dengan kegiatan euforia yang begitu meriah, tidak mengurangi arti dan makna dari Natal itu sendiri. Dan karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan coba melihat, belajar apa sih sesungguhnya makna Natal itu dengan sebuah topik, yaitu Natal adalah Immanuel. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara mendengar tema ini, wah pasti sudah hafal deh ya, bahwa yang namanya Immanuel itu artinya Allah beserta kita, gitu kan? Oke, baik jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, kita minta pimpinan Roh Kudus dulu. Sebelumnya kita akan berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kami kembali boleh menyembah Engkau di ibadah suasana Natal ini, di mana kami akan dibawa untuk kembali mengenang melihat peristiwa-peristiwa 2000 tahun yang lalu. Bagaimana Engkau sungguh menyatakan kasih-Mu bagi dunia ini, sehingga Engkau datang ke dunia untuk memulihkan kami. Dengan keberadaan-Mu yang maha agung itu, Engkau rela tinggalkan demi mengasihi kami, menyelamatkan kami manusia. Olehnya Roh Kudus, tolong kami melalui ibadah suasana Natal di hari ini, supaya kami boleh melihat apa sih sesungguhnya makna dari kehadiran-Mu di dunia ini ya Bapa. Lewat firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan sebentar, berbicaralah kepada kami, katakan apa yang Bapa ingin katakan kepada kami. Roh Kudus, buka pengertian kami dan buka juga firman-Mu Tuhan, supaya kami mengerti dan mengalami firman-Mu menjadi makanan jiwa roh kami. Dari awal, pertengahan, hingga akhir pemberitaan firman-Mu, kami bersandar sepenuhnya kepada Engkau Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, sebagaimana tadi saya sudah katakan bahwa hari ini kita akan melihat, tentu Bapak Ibu Saudara sudah rindu ya mendengar kata Natal ya, Natal. Dan hari ini kita akan melihat Natal dalam kaitannya dengan statement atau pernyataan malaikat, yaitu bahwa Natal itu adalah Immanuel. Mari kita membaca nasnya atau firman Tuhannya dari Matius 1 ayat yang ke-23. Matius 1 ayat yang ke-23. Nah, supaya Bapak Ibu Saudara punya rangkaian pemahaman terhadap nas ini, sebaiknya kita membaca dari ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan, Matius 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Tapi nanti ayat 23 akan menjadi fokus perenungan kita ya. Demikian firman Tuhan. Sudah ketemu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus? Kelahiran Tuhan Yesus atau kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama baik istrinya di muka umum, maka ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya itu adalah dari Roh Kudus. Ya, dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, ayat 23,
Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat kepadanya itu. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf pun menamakannya Yesus. Amin. Sejauh itu kita sudah membaca rangkaian cerita, kisah, pernyataan tentang kelahiran Yesus di dunia. Nah, tadi sebagaimana saya katakan bahwa fokus kita hari ini, kalau Natal tahun lalu kita sudah bahas tentang nama Yesus. Kenapa diberi nama Yesus, ya? Dan hari ini saya fokus membawa kita untuk melihat ada satu pernyataan lain selain nama Yesus yang kita lihat pada Natal itu, yaitu disebut Immanuel. Dia Immanuel. Dengan kata lain, Natal adalah Immanuel. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih Tuhan Yesus, kita perlu melihat dulu apa sih arti atau pengertian dari kata Immanuel, ya. Apa pengertian dari kata Immanuel? Ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat naskah aslinya, kata Immanuel itu sendiri itu bersumber atau berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Imanu dan El, yang artinya Imanu itu artinya bersama, ya, beserta dan dengan. Sekali lagi, jadi Imanu itu artinya bersama, beserta dan dengan, ya. Jadi ada 3 kata yang bisa kita dapat dari naskah asli tentang Imanu. Sedangkan El, jadi Immanuel, El itu merupakan bentuk tunggal, ya, bentuk tunggal dari kata Elohim, yaitu Allah. Jadi pada waktu itu orang Yahudi selalu memanggil nama Allah dengan bentuk tunggal yang disebut dengan El. Karena itu kan El Shaddai, El ini, El Gibor dan seterusnya, ya. Ada begitu banyak kata El itu menunjukkan pribadi Allah, ya, bentuk tunggal dari Allah. Nah, dengan demikian maka kita menemukan kata asli yang kemudian tertanam di pikiran kita sebagai anak Tuhan, yaitu bahwa Natal itu disebut Immanuel. Artinya apa? Immanuel itu adalah Allah bersama kita, Allah beserta kita, Allah dengan kita, ya. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, maka kata Immanuel itu sudah jelas. Seharusnya khotbah ini selesai, gitu ya. Seharusnya khotbah ini selesai karena kita sudah menemukan kata Natal adalah Immanuel, artinya Allah bersama kita, Allah beserta kita, Allah dengan kita, gitu ya. Jadi dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, jadi Immanuel itu sendiri di dalam Alkitab itu merupakan julukan. Sekali lagi, itu merupakan julukan untuk Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, anak yang lahir dari kandungan Maria itu, yang oleh karya Roh Kudus semata. Jadi karena itu jemaat Tuhan, kata Immanuel itu sendiri merupakan julukan, ungkapan atau gelar yang menempel pada pribadi Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Nah, pertanyaannya adalah kenapa disebut Immanuel? Nah, nanti kita akan melihat pada bagian yang berikut, ya. Nah, kita sudah menemukan pengertian dari kata Immanuel, ya. Sekali lagi, pengertian kata Immanuel berarti Imanu
Allah bersama, beserta, dan dengan kita. Sedangkan L itu berarti berbicara tentang Allah, jadi pribadi Allah secara dalam bentuk tunggal, ya. Dengan demikian jemaat Tuhan, kita akan melihat yang kedua. Nah, kebenaran tentang Yesus adalah Immanuel atau Allah beserta, Allah bersama, Allah dengan kita, itu dari mana? Itu statementnya siapa? Apakah itu statementnya para tokoh-tokoh agama? Tidak. Apakah itu statement para rasul-rasul? Tidak. Bukan rasul-rasul yang menyatakan statement itu. Bapak Ibu saudara perhatikan dalam pembacaan firman Tuhan yang tadi kita baca, ya. Baik, kita baca ulang. Sesungguhnya, ya. Sesungguhnya. Siapa yang berkata sesungguhnya di sini? Yaitu malaikat. Malaikat yang berkata demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Jadi perhatikan, yang memberi nama itu, gelar itu, julukan itu bukanlah tokoh agama, bukanlah para rasul. Itu langsung dari malaikat yang adalah utusan resmi Allah. Sekali lagi, malaikat yang adalah utusan resmi Allah pencipta langit dan bumi, yang memberikan label, julukan, gelar sebagai Immanuel kepada pribadi Yesus yang dilahirkan di dunia ini. Jadi perhatikan Bapak Ibu Saudara, urutannya yang memberikan statement itu, pernyataan itu adalah malaikat yang adalah utusan resmi Allah pencipta langit dan bumi untuk memberitahukan kepada Yusuf bahwa nanti Maria itu akan melahirkan seorang anak laki-laki, tapi akan diberi namanya Immanuel. Nah, tadi kita sudah dengar, ya, Immanuel artinya Allah beserta, Allah bersama, Allah dengan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian perhatikan ini, bahwa Natal itu tidak hanya sekedar Yesus lahir di dunia di sebuah tempat yang sederhana, tapi itu mengandung sebuah makna yang nanti kita akan lihat pada bagian belakang atau berikut, bahwa Allah itu berkenan hadir. Dan itu statement itu atau pernyataan kebenaran ini langsung dari wakilnya Allah, yaitu malaikat, utusannya Allah, malaikat Tuhan, utusan Allah. Jadi dengan demikian, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tidak ada alasan untuk kita meragukan pernyataan kebenaran tentang Yesus yang adalah Immanuel. Allah sedang menunjukkan kebersamaannya, komitmennya untuk menyertai atau berserta kita dan senantiasa dengan kita. Ya, jadi dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, harusnya di perayaan Natal atau di perenungan Natal yang kita selalu lakukan setiap tahun, makna ini harus dihayati secara dalam. Makna ini harus direnungkan secara dalam. Jangan-jangan kita selama ini hanya memahami Natal Yesus lahir di sebuah tempat yang sederhana lalu kita merayakan, tapi kita tidak pernah menerima, menikmati makna yang hakiki dari Immanuel itu. Bahwa itu tujuan Tuhan datang ke dunia ini kan supaya dia bisa bersama dengan saya dan Bapak Ibu sekalian, bisa dengan kita, bisa beserta kita kemana saja dalam situasi dan kondisi apa saja. Dia bersama dengan kita. Nah, ini sesungguhnya sebuah penghiburan yang sangat luar biasa, sebuah kebanggaan yang sesungguhnya sangat luar biasa. Karena Bapak Ibu Saudara bayangkan, nanti kita akan lihat pada bagian belakang, bayangkan itu, Bapa Allah pencipta langit dan bumi yang begitu agung itu kok mau datang ke dunia, ya. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih Yesus, jadi kita sudah lihat yang kedua, yaitu kebenaran tentang Yesus bahwa dia adalah Immanuel itu. Ini bukan kata orang, bukan kata manusia, itu malaikat. Jadi tidak ada alasan untuk kita meragukan pernyataan itu.
karena yang menyampaikan itu adalah utusan langsung dari Allah, yaitu para malaikat Tuhan. Oleh karena itu jemaat Tuhan, maka kebenaran tentang Yesus yang adalah Immanuel, Allah bersama dengan kita, didukung oleh seluruh kitab suci, khususnya di kitab Injil dan di kitab-kitab surat-surat sampai ke Wahyu. Kita bisa melihat di sana bagaimana Allah yang Maha Pencipta langit dan bumi itu rela datang ke dunia ini untuk menyertai bersama dan hidup dengan kita. Hidup dengan kita. Jadi kitab suci pun menegaskan, kitab suci pun menyatakan, kitab suci pun menunjukkan, membuktikan betapa Yesus itu adalah Immanuel, ya, Immanuel. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat di dalam seluruh perjanjian baru, bahkan juga sudah dinubuatkan oleh perjanjian lama, menyatakan kebenaran ini. Allah berkenan hadir dalam kehidupan manusia di dunia ini. Allah yang adalah pencipta langit dan bumi tadi berkenan hadir dalam, bersama, beserta dan dengan kita sebagai manusia ciptaannya. Yang kedua ialah bahwa Allah tidak hanya sekedar hadir, tapi Allah yang adalah pencipta langit dan bumi itu berkenan hadir sekaligus berkenan berinteraksi, ya, berinteraksi dengan semua manusia, saling berkomunikasi, saling menyapa, saling memiliki sebuah hubungan, saling terjadi interaksi satu sama yang lain, tanya jawab, ngobrol dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Karena itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, maka di dalam statement teologi atau Alkitab, kita mengenal Allah kita selain Dia adalah Allah yang transenden, ya ini tidak usah terlalu diingat. Transenden itu yang jauh, yang maha besar, maha hebat di surga sana, yang tidak bisa dibayangkan dengan pikiran kita manusia yang terbatas. Tapi Allah kita juga adalah Allah yang imanen, yang berasal dari kata Immanuel, yaitu bersama dengan kita, dekat dengan kita, bahkan menyatu dengan kita, sehingga terjadi yang namanya interaksi yang begitu intim, begitu akrab. Dan karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sesungguhnya harusnya pada waktu kita merayakan Natal atau memperingati hari kelahiran Yesus dunia ini, sebuah kebanggaan yang harusnya membuat hati kita berlimpah dengan rasa syukur itu ialah bahwa Allah yang maha besar itu kok mau gitu loh ya, kok mau datang ke dunia ini dan mau menyatu dengan kita, mau berinteraksi dengan kita. Ini kan sebuah kebenaran yang bagi saya sangat membanggakan. Kenapa Bapak sekalian? Karena kalau Allah yang maha pencipta, maha tahu, maha kuasa itu mau hadir bersama dengan kita, beserta kita dan dengan kita, berarti segala masalah kehidupan kita sebenarnya ya diketahui oleh Bapa, diketahui oleh Allah. Dan tidak hanya diketahui, tapi Dia pasti kalau Dia bersama dengan kita, Dia ikut mendukung kita, memberi support, bahkan memberi solusi. Bahkan mungkin ada saat tertentu Dia harus mengambil alih berbagai masalah yang kita alami. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, janganlah kita hanya merayakan Natal itu hanya pada atau berhenti pada euforia acaranya yang mewah, yang megah, yang dibuat begitu rupa. Wah, euforianya luar biasa. Berhenti sampai di situ. Tapi tidak ada penghayatan lebih dalam, tidak ada lagi kelanjutan lebih dalam di mana kita menyatu dengan Tuhan yang adalah Immanuel itu. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka kita melihat, kalau demikian kita sudah melihat apa pengertian dari kata Immanuel dan kebenaran tentang Yesus adalah Immanuel itu dari siapa, ya? Ini bukan dari sembarang orang, dari malaikat Tuhan langsung dan Alkitab, kitab suci yang menyatakannya. Nah, kita akan melihat lalu maknanya apa sih? Apa sih makna dari Immanuel itu bagi kita? Ya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, makna dari Immanuel itu ialah bahwa Allah yang bertakhta di surga yang maha mulia, maha kudus, ya. Dan tempatnya adalah tempat terang yang tak terdekati, ya, tidak bisa dihampiri.
Karena maha terang kan, kita bisa lihat itu di Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, 2, 3, kita lihat di sana ya, bahwa dia adalah sumber terang. Terangnya Allah itu tidak bisa didekati, tidak bisa dihampiri. Tapi kok perhatikan baik-baik, Allah yang maha mulia bertakhta di tempat yang maha tinggi, bertakhta di tempat terang yang tak terhampiri itu, karena kemahakudusannya, kok mau gitu loh ya, mau berkenan hadir dalam kehidupan kita secara pribadi untuk bisa berinteraksi secara pribadi pula dengan setiap manusia di dunia ini. Ya, berinteraksi pula secara pribadi dengan setiap manusia. Saya dan Bapak Ibu sekalian. Nah, karena itu jemaat Tuhan, pada bagian ini saja kan kita bisa melihat di sini. Adakah hari ini jemaat Tuhan yang merayakan Natal itu sudah benar-benar mewujudkan dan mengalami kehadiran Allah itu sampai kita bisa berinteraksi dengan Tuhan? Jangan-jangan kita masih seperti jauh banget musuh Tuhan gitu ya, seperti yang kita sudah belajar seri kemarin itu. Kehadiran Tuhan itu kan memulihkan kita dari yang jauh menjadi dekat, sampai dia memberikan metafora, gambaran tentang kedekatan yang Tuhan pulihkan, yaitu menjadi warga kerajaan surga, menjadi keluarga, menjadi bangunan. Dan hari ini kita melihat bahwa dia hadir di dunia ini supaya dia bisa berinteraksi dengan saya dan Bapak Ibu sekalian, ya, menikmati sebuah hubungan persekutuan yang begitu akrab. Nah, Bapak Ibu Saudara, sejauh ini apakah Bapak Ibu Saudara sekalian yang notabene sudah menyatakan sebagai pengikut Kristus sedang merayakan Natal ini, apakah Bapak Ibu Saudara telah menunjukkan, membuktikan sebuah interaksi yang begitu akrab dengan Tuhan melalui saat teduh saudara setiap pagi, ibadah keluarga, kemudian ibadah kelompok-kelompok, ibadah doa, ya doa pribadi dengan Tuhan maupun ibadah. Apakah kita sedang menunjukkan bahwa kita benar-benar Natal itu Immanuel, Allah berserta kita, sehingga terjadi sebuah interaksi yang begitu dekat? Atau kita hanya berhenti sampai euforia ibadah acaranya saja? Ya sudah selesai. Ya, selesai. Karena itu jemaat Tuhan, maka makna dari Natal itu sendiri akhirnya tidak berlaku dalam hidup kita, yaitu Immanuel tadi. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih Tuhan Yesus, hal ini merupakan sebuah kehormatan terbesar bagi saya dan saudara sekalian, bahkan bagi manusia ini. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan, Allah pencipta langit dan bumi itu yang datang langsung ke dunia ini, bukan hanya di dunia, dia mau datang bersama, dia mau datang menyertai, dia mau datang dengan saya dan Bapak Ibu sekalian, lalu berinteraksi dengan kita. Ini kan sebuah kehormatan yang tidak semua tempat, tidak semua tokoh-tokoh yang saudara puja itu bisa melakukan hal seperti ini. Tapi kita bersyukur Bapak sekalian, Allah kita adalah Allah yang benar-benar Immanuel, mau datang dekat dengan kita. Jadi ini sebuah kehormatan harusnya ya. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, harusnya kita sebagai anak Tuhan, pengikut Tuhan, berbangga hati, bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan kita ini luar biasa. Kok mau, ya kan? Berarti kan ini menunjukkan bahwa dia sangat menghargai saya dan Bapak Ibu sekalian. Dia sangat menghormati saya dan Bapak Ibu sekalian. Masa sih setelah Tuhan yang begitu maha besar itu mau menghargai saya dan Bapak Ibu sekalian, menghormati saya dan Bapak Ibu sekalian, masa sih kita tidak ada rasa terima kasih sedikit pun untuk berkata, oh ya Bapak, Engkau begitu baik, saya mau membalasnya dengan sikap yang juga menghormati Tuhan. Dengan cara apa? Ya udah, sambutlah kehadirannya di dunia ini dengan respon yang positif, dengan mengambil komitmen bagaimana Tuhan yang begitu luar biasa menyerahkan dirinya datang ke dunia ini, mau bersekutu, berinteraksi dengan kita. Kita pun harus meresponinya dengan positif. Ya, jangan hanya Tuhan yang maha baik, dia maha baik, tapi kita sendiri menjauh, tidak mau dekat dengan dia. Lah, kita pinginnya selamat, gitu kan? Kita pinginnya selamat,
Tapi bagaimana kita selamat kalau setiap kali Tuhan mau dekat kita, kita menjauh. Tuhan dekat dengan kita menjauh, menghindar dan menghindar. Tapi mau selamat, ya kan? Tapi mau selamat. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, maka dalam perjanjian baru, kata Immanuel itu menunjukkan bahwa Allah pencipta alam semesta itu berkenan hadir dalam, bukan saja dalam hidup saya Bapak Ibu sekalian, bukan saja di dunia ini, tapi dia berkenan hadir dalam setiap pergumulan hidup manusia. Nah, pergumulan apa sih yang paling besar yang dialami oleh manusia hari ini? Ya, apa sih pergumulan-pergumulan manusia yang kemudian Allah berkenan hadir di dalamnya? Apa pergumulan utama manusia yang kemudian Allah itu mau turun dari surga sana untuk hadir bersama saya dan Bapak Ibu sekalian, hadir beserta saya dan Bapak Ibu sekalian, hadir dengan saya dan dengan Bapak Ibu sekalian. Untuk apa? Ya, pergumulan utama apa yang merupakan kebutuhan apa yang kita sedang butuhkan? Ya, pertama jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat bahwa pergumulan utama hidup manusia yang kemudian mendorong Allah mau meninggalkan taktanya Maha Kudus, mau meninggalkan tempat terang yang tak terhampiri itu, mau meninggalkan untuk datang ke dunia ini, ialah karena Tuhan mau hadir untuk pergumulan hidup yang berkaitan dengan keselamatan kekal. Sekali lagi, berkaitan dengan keselamatan kekal. Itu sebabnya di ayat yang ke-21 kan jelas sekali di sana, ayat 21. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ia akan menyelamatkan. Jadi sebenarnya sebuah pergumulan yang begitu mendasar yang menyebabkan Allah mengasihi kita sehingga rela hadir ke dunia ini, hidup bersama dengan saya Bapak sekalian, karena ada sebuah kebutuhan yang dia mau selesaikan, yaitu kebutuhan akan keselamatan kekal, bukan keselamatan sementara. Keselamatan sementara itu kan adalah kita minta keselamatan kesehatan, hidup sehat, selamat dalam perjalanan dan seterusnya. Itu selamat ya, benar ya, selamat. Tapi satu saat tetap kita akan mati ya, satu saat kita akan mati. Karena itu Bapak sekalian, ini kan sebuah masalah yang sesungguhnya tidak akan pernah bisa terselesaikan. Hari ini kita sedang menghadapi masalah berat, yaitu orang banyak takut dengan dampak dari COVID dan juga dengan akibat dari dampak COVID itu, yaitu ekonomi. Nah, kalau ini nanti bisa selesai, nanti akan ada vaksinnya dan seterusnya. Kira-kira kalau sudah selesai masalah ini Bapak sekalian, apakah masalah masih akan ada atau sudah ada masalah lagi? Apa masih ada? Masih. Mungkin bukan virus atau COVID-19, mungkin ada yang lain lagi muncul. Mungkin masalah ekonomi. Apakah nanti kalau ekonomi ini sudah baik, apakah juga masih akan ada masalah? Masalah, selama kita hidup di dunia ini, masalah itu akan tetap ada. Itulah sebabnya Tuhan mau hadir di dunia ini kan adalah mau menyelesaikan, membantu kita mengatasi masalah yang berkaitan dengan keselamatan kekal. Karena ada sesuatu, yaitu bahwa ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh setiap manusia yang disebut dengan kematian. Itu masalah. Semua manusia di dunia ini satu saat kelak, mau dia raja, mau dia presiden, mau dia berpangkat tinggi, mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, anak-anak, orang tua, setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Caranya saja yang mungkin satu sama lain berbeda-beda. Ya. Nah, kalau itu sudah berakhir, artinya kalau masalah ini tidak bisa diselesaikan, artinya setiap manusia pasti akan mati. Setelah itu kemana? Setelah itu kemana? Nah, ini kan yang menjadi perhatian Tuhan. Tuhan tuh tidak melihat kehidupan kita saja di dunia ini yang sementara,
Tapi dia melihat sesuatu yang justru bersifat kekal. Nanti setelah manusia meninggal, nanti setelah itu dia akan tinggal di mana? Itu kan menjadi sebuah kepedihan hati Sang Pencipta yang menciptakan kita segambar dengan dirinya. Karena itulah jemaat Tuhan, dia mau datang ke dunia ini supaya kita memiliki jaminan keselamatan kekal melalui kehadirannya bersama dan dengan saya dan Bapak Ibu sekalian. Ya, yang disebut Immanuel tadi. Jadi tidak hanya sekedar Allah beserta, oh ya Allah kemana saya bersama. Tapi ada maknanya ya. Jadi makna dari Immanuel itu yang pertama kita bisa melihat di sana, yaitu ada kebutuhan kekal yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Nah, keselamatan kekal itu adalah yang dimaksudkan dengan keselamatan kekal itu adalah, sekali lagi, yang dimaksudkan dengan keselamatan kekal itu adalah ketika manusia yang diciptakan segambar dengan Allah, serupa dengan Allah, kemudian dirusak, diporak-porandakan oleh iblis sehingga akhirnya berantakan gambar Allah itu, berkeping-keping, akhirnya tidak bisa lagi. Itu sebabnya manusia akhirnya kalau dia belum dipulihkan gambar Allah dalam dirinya, dia masih bingung mencari Tuhan, tidak punya minat mencari Tuhan. Bagaimana bisa minat? Kondisi hidupnya hancur, berkeping-keping, tidak punya kerinduan dengan Tuhan. Bagaimana itu bisa terjadi kalau hidupnya sedang berantakan? Ya, jadi karena itu jemaat Tuhan, manusia yang diciptakan segambar dengan diri Allah, serupa dengan diri Allah, memiliki gambar diri Allah yang sudah diporak-porandakan oleh iblis. Allah mau supaya gambar itu dipulihkan kembali. Ya, gambar itu dipulihkan kembali dengan cara bagaimana? Dengan cara membawa manusia yang adalah gambar dan rupa Allah itu kembali kepada rancangan Allah semula. Jadi kehadiran Allah ke dunia ini bukan menyelesaikan masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah itu bukan. Tapi dia mau hadir untuk memulihkan gambar diri Allah, rupa Allah yang ada pada diri manusia itu kepada rancangan semula Allah. Apa sih rancangan semula Allah? Yaitu bahwa manusia diciptakan, marilah kita. Ya, Tuhan berkata, marilah kita. Kata jamak yang digunakan ya, marilah kita menciptakan manusia itu, menjadikan manusia itu segambar dan serupa dengan kita. Segambar dan satu logo. Ya, logo dengan diri Allah. Jadi begitu orang melihat manusia, harusnya orang langsung melihat Allah karena ada logonya. Sama seperti Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu Saudara melihat ada satu iklan di mana ada iklan itu ada terpancang sebuah gambar di situ yang disebut piring dan sendok dan garpu. Saudara langsung lihat itu apa? Saudara langsung lihat itu apa? Padahal itu kan adalah cuma gambar kan. Saudara akan lihatnya apa? Oh, itu ada rumah makan. Saudara akan cari rumah makan itu karena saudara lihatnya. Demikian juga pada waktu saudara pergi. Oh, kok ada kuda laut 2 begini ya kan? Ada kuda laut 2 begini. Langsung ada di benak saudara apa? Ya, yang ada di benak kita apa? Itu adalah tempat pom bensin, SPBU. Jadi logo itu menggambarkan yang sesungguhnya. Saya dan Bapak Ibu sekalian adalah gambar Allah, logo Allah sebenarnya. Tapi kan rusak akhirnya. Nah, Bapak Ibu sekalian coba ada logo yang dipasang tapi hancur lebur, tidak bisa lagi dibaca. Pasti saudara akan lewatin saja pom bensin itu, SPBU itu. Tidak akan saudara sentuh di situ. Oh, setelah lewat, aduh ternyata ada pom bensin. Aduh, sudah. Kenapa? Sudah rusak. Sehingga gambar Allah itu tidak bisa dibaca. Nah, demikian juga halnya dengan kehidupan kita yang adalah gambar dan rupa Allah tadi, logo Allah tadi, yang harusnya mencerminkan Allah. Tapi kan sudah dirusakkan oleh iblis itu.
diporak-porandakan, dikeping-kepingkan semua itu ya, sama seperti apa namanya permainan anak yang misalnya gambar hati atau gambar boneka atau apa dulu ditabur. Nanti kecuali itu dikembalikan lagi, nyambung apa sih permainan nama itu? nyambung. Ternyata ini adalah gambar kelinci misalnya, ya kan? Ternyata ini gambar kelinci yang cantik gitu ya. Tapi waktu dia berkeping-keping kan kita bingung, ini apa sih? Kita tidak bisa membaca yang sesungguhnya. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, orang yang gambar diri Allah itu rusak, berkeping-keping oleh iblis, orang tidak bisa melihat gambarnya di sini siapa. Kisah apa ya? Ini yang manusia tapi tidak ada jati dirinya gitu ya. Tidak jelas. Bahkan mungkin sebaliknya, kita menggambarkan diri si iblis, galaknya, kejamnya, sadisnya, luar biasa gitu ya. Garangnya kehidupannya. Loh, kok Allah yang Maha Kasih ya, nanti kita akan belajar itu nanti pada tanggal 27 ya. Allah yang Maha Kasih, bahwa kerajaan Allah itu kan penuh kasih. Ya. Kerajaan surga itu penuh kasih, bukan penuh garang. Ya, jadi kalau ada anak-anak Tuhan yang sikap hidupnya garang, galak, itu tanda tanya juga itu gitu ya. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus. Jadi kita bersyukur jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, karena Tuhan mau mengembalikan kita pada rancangannya semula. Melalui kehadiran Dia di dunia ini melalui anaknya Yesus Kristus. Itu sebabnya di 2 Korintus pasal 5 ayat 17, 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, diciptakan ulang. Yang lama, yang sudah berkeping-keping rusak oleh iblis itu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Gambar diri Allah di dalam pribadi anaknya Yesus Kristus. Jadi dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maksud kehadiran Allah dalam kehidupan manusia ini harus dipahami secara benar dan jelas. Jadi jangan ditambah-tambah. Ya. Karena jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita hanya tahu Tuhan datang untuk memulihkan keadaan kita secara ekonomi, kesehatan dan sebagainya, nanti kita terlena-bobokkan. Ya. Tuhan memberkati kami. Kalau kita percaya Yesus pasti kaya, pasti sukses, pasti sehat, pasti tidak akan mati. Ya kan? Nah, itu kan adalah pemahaman yang sebenarnya tidak tepat sesuai dengan maksud tujuan utama Allah datang ke dunia ini dalam bentuk Immanuel. Allah mau bersama, Allah mau menyertai, Allah mau dengan kita. Tujuannya apa? Supaya pada waktu kita menyatu dan Tuhan menyatu dengan kita, berinteraksi dengan kita, maka kita memiliki jaminan kehidupan kekal yang sesungguhnya, yaitu kehidupan kekal bersama Allah yang adalah kekal itu. Ya, karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kesalahpahaman terhadap pemahaman ini bisa menimbulkan efek negatif bagi kehidupan orang percaya. Ya. Bahkan kesalahan kita di dalam memahami maksud utama kehadiran Allah yang adalah Immanuel itu akan mengakibatkan manusia itu tidak dapat mengalami kehadirannya dalam hidupnya. Itulah sebabnya jemaat Tuhan, kita seringkali hanya mengharapkan Tuhan memulihkan. Karena itu di kelas bimbingan pranikah, di kelas pemuridan, saya bilang kunci untuk masuk surga itu hanya satu, kuncinya. Tapi banyak kali orang membawa macam-macam kunci untuk bisa masuk surga. Ya, kuncinya apa? Ini pelajaran di EE ya. Bapak Ibu Saudara yang belajar di EE sudah tahu itu. Ada kunci untuk dompet. Artinya kunci untuk diberkati, ada kunci untuk kesehatan. Tapi kunci itu tidak bisa dipakai untuk masuk surga. Karena kunci pintu masuk gereja ini saja Bapak saya kalian, itu kuncinya itu tidak mungkin kunci pagar bisa langsung otomatis di sini ya, nggak bisa.
Ya kunci pagar, kunci pintu ya kunci pintu. Ya kunci untuk kesehatan iya, kunci untuk ekonomi iya, kunci untuk mujizat iya. Tapi itu bukan kunci untuk kita bisa terjamin masuk surga. Kunci untuk masuk surga itu hanya satu, melalui pribadi Yesus Kristus. Jadi dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus. Oleh sebab itulah kita perlu memahami kebenaran ini secara benar, supaya tidak terjadi salah persepsi sekaligus cara mengimplementasikan kebenaran ini dalam kehidupan kita. Seolah-olah Allah itu hadir, Natal itu, wah dia akan memberkati kami yang berlimpah dan seterusnya. Tahu-tahu tewas kita menunggu, ya tidak kerja, tidak usah makan. Ya, saya tahu ada sebuah kelompok Kristen di kota ini, di kota Solo ini, ya mereka tidak perlu bekerja, cukup berdoa dan Tuhan akan memberi makan mereka, jatuh dari atas nasi. Nah ini kan pemahaman yang bagi saya adalah sangat sempit sekali. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, orang percaya haruslah benar-benar mengerti mengenai kehadiran Tuhan di dunia ini sebagai bentuk kepeduliannya, sebagai bentuk Tuhan mau mengurus masalah utama hidup kita, sebagai bentuk Tuhan bukan saja peduli, tapi dia benar-benar menunjukkan perhatiannya akan masalah kebutuhan dasar, kebutuhan utama kita akan kehidupan kekal, ya, akan kehidupan kekal, supaya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian akan memiliki sebuah kepastian untuk bisa hidup bersama Allah dalam kekekalannya. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka sekali lagi ingat ya, maka inti dari Injil itu adalah, sekali lagi, inti dari Injil itu adalah manusia yang dulunya gambar Allah sudah terporak-poranda harus dibentuk ulang, diciptakan ulang, diubah kembali supaya bisa menjadi manusia yang sesuai dengan rancangan Allah semula, yaitu rancangan dia menjadikan manusia sesuai dengan gambar dan diri Allah, supaya kita memiliki gambar diri Allah, yaitu melalui apa? Melalui pribadi Yesus Kristus tadi yang kita sudah baca di 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Sehingga Yesus menjadi model hidup kita. Yesus menjadi teladan hidup kita. Yesus menjadi gambaran hidup saya dan saudara sekalian. Yesus yang adalah Immanuel itu hadir dalam hidup saya dan Bapak Ibu sekalian, maka dia menjadi model kita. Nah, Bapak Saudara sekalian, bagaimana supaya kita bisa mengalami hidup Yesus sehingga bisa menjadi model hidup kita? Ya, tidak ada cara lain, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tidak ada cara lain selain kita harus berkomitmen untuk jadi muridnya. Ya kan? Orang jadi murid itu kan pasti nanti dia akan seperti gurunya. Modelnya gurunya. Atau pengikut. Jadi pengikut Yesus, modelnya adalah pemimpinnya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa lihat kan hari ini di dunia kita ya, siapa pemimpinnya, pengikutnya akan terlihat seperti pemimpinnya. Nah oleh karena itu jangan jadi pengikut saya Bapak sekalian, jadilah pengikut Yesus. Jadi murid Yesus. Kristus, kehidupan Kristus di mana kita diciptakan ulang, diperbarui di sana harus menjadi model hidup kita. Nah pertanyaannya, saudara sekalian, hari ini kita semua kan orang Kristen nih sedang merayakan Natal, Immanuel nih. Apakah sekarang Immanuel itu benar-benar sudah menjadi model hidup kita? Atau masih ada model-model lain yang bukan hidupnya Yesus? Nah, kalau itu yang terjadi, lalu apalah makna Natal ini? Ya kan? Jadi apalah makna Natal itu kalau begitu? Yang adalah Immanuel lah, berserta supaya dengan dia berserta bersama dengan kita terjadi interaksi dalam hidup kita, kemudian akhirnya kita menampilkan karakter dirinya Allah dalam kehidupan kita, sehingga model Yesus itu akan terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari saat kita berbicara, saat kita berinteraksi dengan orang lain, sikap dan berbagai hal. Ya, jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi dengan demikian
kalau ada pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran tersebut di atas, itu perlu diwaspadai. Perlu diwaspadai. Karena inti Injil itu di situ. Inti Injil itu kan adalah supaya manusia diciptakan ulang dalam Kristus, memiliki gambar Allah, rupa Allah, yang kemudian Kristus di mana kita diciptakan ulang, lalu menjadi model hidup kita. Nah, tatkala Kristus sudah menjadi model hidup kita, maka kita memiliki yang namanya perubahan hati dan pikiran, atau bahasa yang saudara-saudara di kelas pemuridan hafal banget namanya, mengalami yang namanya transformasi hati dan pikiran karena kita ikut Yesus setiap hari. Nah, kalau kita tidak pernah punya komitmen untuk ikut Yesus, ya makna Natal yang adalah Immanuel itu mungkin menjadi sebuah pertanyaan besar bagi saya dan saudara sekalian. Ya. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, di zaman perjanjian baru ini kita sangat bersyukur karena kita sebagai orang yang percaya yang sudah mengalami Immanuel, Natal itu, yaitu Yesus adalah Immanuel itu, kita harusnya bersyukur karena kita memperoleh materai Roh Kudus. Ya, begitu kita percaya sebagaimana saya ungkapkan minggu kemarin di Efesus pasal 1 ayat 13 sampai yang ke-14, bahwa siapa yang percaya Injil, menerima Injil, lalu dimeteraikan oleh Roh Kudus, disahkan oleh Roh Kudus. Kita bersyukur di era perjanjian baru ini, semua orang yang percaya sungguh-sungguh harus bersyukur. Karena kita memiliki berkat besar, Allah datang ke dunia untuk menjadi Immanuel, sekaligus disahkan, diresmikan dengan hadirnya Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara sekalian sebagai meterai yang memastikan saya dan menjamin saya dan Bapak Ibu saudara sekalian untuk bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari, sekaligus menjamin dan memastikan saya dan Bapak Ibu sekalian untuk memiliki kepastian hidup penebusan seluruhnya dari karya Allah di kayu salib. Ya, karena itu jemaat Tuhan, kalau di perjanjian lama kan orang berjumpa dengan Tuhan itu hanya setahun sekali, itu pun yang berjumpa itu hanya imam besar yang layak. Kalau dia tidak layak, ya tidak layak di sana, dia akan mati. Ya, sebagaimana yang kita sudah belajar berkali-kali, kalau seorang imam itu tidak memenuhi kriteria pada waktu dia melaksanakan ibadah grafirat, itu pendamaian setahun sekali. Karena itu kan kakinya imam itu dirantai, ya kan? Dirantai. Fungsinya ada dua. Fungsi pertama adalah jika imam itu di dalam itu kok lama banget gitu ya, kok tidak selesai-selesai, maka fungsi itu adalah untuk ngecek rantai itu ditarik. Nah kalau dia masih merespon, dia masih bergerak untuk merespon bahwa rantai itu berarti dia belum selesai melaksanakan upacara grafirat pendamaian yang setahun sekali untuk seluruh umat Tuhan. Tapi waktu yang fungsi yang kedua, rantai itu waktu ditarik kan kok tidak bergerak, ditarik tidak bergerak. Nah kan tidak boleh orang sembarangan masuk ke ruangan Maha Kudus, karena kalau orang sembarangan masuk ke Maha Kudus, dia mati konyol di sana. Jadi karena itu fungsi kedua dari rantai itu adalah peran untuk menarik imam itu. Nah kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, Yesus Kristus telah sukses melaksanakan proses ibadah grafirat pendamaian di kayu salib. Dengan cara bagaimana? Dia mati, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Artinya selesai, ya. Dia bangkit, dia hidup. Jadi dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih, kita bersyukur sekali karena kemudian atas dia hidup, maka dia meminta kepada Bapa supaya mengirim Roh Kudus untuk melanjutkan, menuntaskan apa yang sudah sempurna dikerjakan di kayu salib, untuk menjamin orang percaya dalam tuntunan Roh Kudus sampai kepada garis finish dengan sukses. Ya, karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, itulah sebabnya dengan hadirnya Roh Kudus dalam hidup kita sebagai bentuk atau wujud dari Immanuel itu, kita bisa berinteraksi dengan Tuhan setiap saat.
Berjumpa dengan Tuhan kapan saja, di mana saja, dalam suasana apa saja bisa. Dan tidak harus di satu tempat khusus, ya, tidak harus dengan kondisi yang ya, nyaman dan seterusnya. Ya kapan saja, mungkin di saat kita duduk biasa, tidak harus pakai sarana apa saja, kita bisa. Kenapa? Karena Allah itu yang Immanuel itu hadir dalam bentuk rohnya, menjadi metai dalam kehidupan saya. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, karena itu di perjanjian baru kita bisa melihat, ya, di perjanjian baru kita bisa melihat kerinduan Allah yang maha dalam, kerinduan Allah yang begitu dalam, yaitu Dia sangat menghendaki agar anak-anaknya, ya, saya dan Bapak Ibu sekalian, selalu memiliki sebuah hubungan yang akrab, yang intim dengan dirinya. Itulah makna dari Immanuel. Jadi tidak hanya sekedar kita ada, kita jauh di sana, Dia mau kita selalu intim dengan Dia, ya. Dan gambaran itu Bapak Ibu Saudara bisa lihat di Injil Yohanes 15. Ya, Injil Yohanes 15, baca saja dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Bapak Ibu akan melihat di sana. Pohon, ya, ranting tanpa pohon, nempel ke pohon itu mati. Menggambarkan saya dan Bapak Ibu sekalian terlepas dari sumber hidup kita tidak ada apa-apanya. Kita tidak akan ada jaminan apapun. Nah, itu bentuknya. Jadi tujuannya Tuhan itu adalah mewujudkannya supaya pohon dan ranting itu selalu nyatu dengan kehadiran Tuhan di dunia ini, mau bersama kita, mau dengan kita, beserta kita, supaya selalu nempel, sehingga saya dan Bapak sekalian memiliki kehidupan yang terjamin, ya, berkomunikasi dengan Allah secara akrab, terus menerus, tanpa batas. Itu yang Tuhan mau dengan saya dan saudara sekalian. Jangan membagi waktu ini untuk Tuhan jam ini, besok enggak, ya. Ya, untuk Tuhan itu cuma hari Minggu misalnya, ya sudah hari Minggu cuma sekian, nyanyi puji-pujian, selesai. Tapi kita tidak pernah ada sebuah hubungan yang intim dengan Bapa kita. Ya, karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur dengan demikian bahwa apapun kejadian, apapun keadaan yang terjadi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian, ya, tidak ada yang terjadi di luar pengetahuan dan kontrol Allah yang adalah Immanuel itu, ya. Tidak ada yang terjadi di luar kontrol dan pengetahuan penyertaan Allah yang Immanuel itu. Jadi dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau begitu Pak Sas, kalau Immanuel berarti saya percaya Tuhan Yesus, maka Immanuel Allah bersama dengan saya, berarti secara ekonomi saya akan sukses, ya, tidak akan menghadapi masalah. Bukan begitu Bapak sekalian, ya. Kehadiran Tuhan Allah pencipta langit dan bumi dalam kehidupan saya dan saudara sebagai orang percaya tidak berarti kehidupan kita lalu mulus-mulus saja tanpa masalah. Ya. Kehadiran Allah dalam kehidupan kita sebagai manusia tidak berarti bahwa kita akan sukses-sukses, ya, atau selalu ditandai dengan kehidupan yang berkelimpahan tanpa masalah, nyaman dan seterusnya. Tidak. Intinya sekali lagi Bapak sekalian, kehadiran Tuhan yang adalah Immanuel itu adalah Tuhan mau hadir untuk memastikan sebuah perubahan hidup dari manusia yang tadinya sudah dihancur leburkan oleh iblis kepada rancangan Allah yang semula, yakni supaya manusia, saya dan Bapak Ibu bisa kembali memiliki gambar Allah, memiliki logo Allah, sehingga dengan kita menyatu dengan Dia dari hari ke hari, melalui menjadi muridnya, pengikutnya, maka Yesus menjadi model kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian. Tatkala Yesus menjadi model kehidupan kita, kita akan didukung, disahkan oleh kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita untuk menjadikan kita memiliki karakter-karakter Kristus yang menjamin saya dan saudara sekalian bisa mempertahankan kondisi itu sampai kepada garis finish. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus,
Pertanyaannya untuk kita renungkan hari ini. Dalam merayakan Natal, apakah Bapak Ibu Saudara benar-benar sudah mengalami Natal yang adalah Immanuel? Kalau iya, lalu perubahan apa yang terjadi dari kehidupan saudara? Perubahan gambar dan logo Allah seperti apa yang sudah dipulihkan dalam kehidupan kita sampai orang melihat, oh itu pengikut Yesus ya. Kenapa kok orang bisa melihat dia pengikut Yesus? Karena oh iya, dia setia berdoa, dia tekun sekali dalam doa kelompok, dia tekun sekali dalam baca firman Tuhan, dia tekun sekali ikut Yesus dalam pemuridannya, ya. Dia tekun sekali menjadi murid yang taat kepada Tuhan dan seterusnya. Oh, orang lihat, bukan karena oh itu pengikut Yesus ya, oh iya dia ke gereja. Gereja mana? Gereja Kemenjil. Oh kok elek mentoh gerejanya, enggak seperti ini. Mana orang mau? Ya. Tapi Bapak Saudara kalian, mari kita menampilkan. Kalau kita benar-benar sudah merayakan Natal yang adalah Immanuel, jangan hanya berhenti sampai kepada euforia. Perayaannya dengan puji-pujian ibadah yang riuh, gembira. Tapi bagaimana makna itu hadir dalam hidup saya dan Bapak Saudara kalian, mengubah kehidupan saya, mengubah pola pikir saya, mengubah hati saya dan Bapak Saudara kalian, supaya kita memiliki karakter Kristus, sehingga model hidup kita adalah Kristus. Setiap hari orang melihat sifat Kristus di dalam kehidupan kita. Itulah tujuan dan maksud utama Yesus datang ke dunia, yang adalah Immanuel. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita dalam merayakan Natal di tahun ini, walaupun suasananya tidak seperti biasanya, tidak mengurangi kita mengalami makna yang sesungguhnya dari Natal, yaitu Immanuel. Allah mau berserta, Allah mau bersama, Allah mau dengan saya dan Bapak Ibu saudara kalian, supaya kita memiliki gambar dirinya kembali dengan diciptakannya ulang di dalam diri Yesus Kristus, sehingga kita memiliki karakter dan pola Kristus dalam hidup kita. Dan dengan demikian, kalau Allah bersama saya, Allah bersama Bapak Ibu saudara kalian, kalau Allah dengan saya, Allah dengan Bapak Ibu saudara sekalian, ya, maka ada jaminan pasti akan ada keselamatan kekal itu. Amin ya. Tuhan Yesus berkati. Selamat merayakan Natal di tahun 2020 ini. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali tentang makna yang sesungguhnya dari Natal, yaitu Immanuel. Allah mau menyelamatkan kami dengan cara Engkau hadir dalam hidup kami, merubah, menciptakan kami ulang, supaya kami diciptakan baru di dalam pribadi anak-Mu Yesus Kristus, sehingga kami memiliki gambar diri Allah, yaitu gambar diri anak-Mu yaitu Yesus, sehingga Yesus menjadi model kehidupan kami. Dengan demikian kami mengalami yang namanya transformasi hati dan pikiran, karena kami menjadi pengikut-Mu dari hari ke hari, dari saat ke saat, tanpa henti, tanpa batal, dan tanpa kondisi dan situasi apapun. Karena itu Bapak, kami bersyukur untuk jaminan yang luar biasa yang Kau berikan bagi kami di dalam Natal ini, sehingga dengan demikian tatkala kami sudah menyatu dengan Tuhan, Tuhan menyatu dengan kami, karena Engkau hadir dengan kami, Engkau bersama kami, Engkau menyertai kami, itu menjadi sebuah jaminan kepastian bagi kami untuk memiliki keselamatan kekal yang hanya ada di dalam Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, berkati kami di dalamnya, teguhkan kami di dalamnya, dan meteraikan dalam hidup kami, supaya melalui Natal kami tahun ini, kami tidak hanya sekedar merayakan Natal itu dalam bentuk ibadah, tapi kami benar-benar mengalami makna Natal ini dalam hidup kami, yaitu Immanuel, itu Allah beserta kami. Terpujilah Engkau selamanya Bapa, dan berkati juga untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, apapun masalah pergumulan hidup,
termasuk pergumulan utama kami, yaitu keselamatan. Roh Kudus yang akan bekerja memperlihatkan itu sampai setiap pribadi anak-anakmu di tempat ini Tuhan, atau jemaatmu di tempat ini menyadari kebutuhan itu, lalu mengambil keputusan untuk benar-benar mengalami makna Natal Immanuel itu dalam hidup mereka masing-masing ya Tuhan. Berkati juga pekerjaan usaha, bisnis, dagangan dari setiap anakmu Tuhan. Berkati pendidikan mereka yang masih belajar, berkati kesehatan yang sakit, dan seluruh yang sehat pun Kau lindungi, Kau jaga kami semua, dan pulihkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang kondisi fisiknya lemah, pulihkan yang kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Demikian juga anak-anakmu yang masih kecil, Tuhan juga jaga lindungi, yang merindukan akan adanya momongan, Tuhan juga akan tolong memberkati supaya setiap anak Tuhan yang merindukan adanya momongan dari Engkau campur tangan, Engkau berikan ya Bapa. Dan berkati jemaatmu di tempat ini, Engkau yang punya, Engkau yang memulai, Engkau juga yang bekerja untuk menuntaskan, menyelesaikannya Bapa. Karena itu sebagai bagian dari anggota tubuhmu, bangunanmu Tuhan, berilah kepada kami hatimu Bapa, untuk kami benar-benar menunjukkan karakter Kristus, pola hidup Kristus dalam hidup kami, membangun kerajaan-Mu sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati pelayanan kepada anak-anak, remaja atau PAR, berkati juga pelayanan pemuda yang setiap Sabtu dilaksanakan. Demikian juga ibadah kelompok di beberapa tempat sudah berjalan. Demikian juga ibadah raya setiap minggu. Tuhan akan tolong memberkati supaya melaluinya semuanya dapat berjalan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mengalami Tuhan. Demikian juga kelas-kelas pemuridan yang ada, Tuhan akan tolong campur tangan memberkati supaya sungguh kelas pemuridan ini mengalami Tuhan dan berkomitmen untuk benar-benar menampilkan pola Yesus, teladan Yesus dalam kehidupan mereka. Berkati semua bentuk pelayanan yang ada di jemaat ini, termasuk badan pengurus jemaat dan rencana untuk pemilihan badan pengurus jemaat yang baru nanti pada awal Januari. Kami serahkan pada Tuhan supaya Tuhan campur tangan memberkati sehingga semua proses pemilihan dan juga anak-anak Tuhan yang dengan rela hati mengambil bagian dalam pelayanan ke depan sungguh-sungguh adalah anak-anakmu yang sungguh sevisi dengan Tuhan, sungguh-sungguh memiliki hati Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa dan jemaatmu di tempat ini. Terpujilah Engkau kala selamanya Bapa. Kami serahkan anak-anak Tuhan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah ini, baik melalui doa, tenaga, pikiran, waktu, harta, pujian, doa, respon kami akan Engkau lihat firman-Mu, pengakuan kami yang terdalam, Bang, kalau pemilik hidup, harta yang kami miliki, sehingga kami boleh memberi dengan penuh kasih kepada Tuhan, baik milik-Mu yang kami persembahkan atau kami kembalikan, maupun juga persembahan karena kami mengasihi Engkau, dan juga ucapan syukur, dan lain pelayanan kami sebagai petugas multimedia, singer, liturgos, pemain musik, dan semua anak-anak Tuhan yang berbagian dalam pelayanan hari ini. Kiranya Engkau memberkati dan terus memakai menjadi alat Tuhan yang berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati seluruh gereja Tuhan di seluruh tanah air kami, anak-anak-Mu Tuhan Kau berkati, termasuk juga gereja Kemenjil, Tuhan juga memberkati. Pemerintah, bangsa dan negara kami, Tuhan berkati, presiden, wakil presiden, menteri kabinet, penegak hukum, Tuhan berkati, memberi hikmat-Mu, lindungi dan pelihara mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan yang adalah sumber hidup kami. Kami sudah mengalami dan menikmati Engkau, dan kini tiba saatnya kami Engkau pakai untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Karena itu saudara kasih dalam Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Allah yang adalah sumber damai sejati kita, senantiasa memberkati, memelihara dan meneguhkan saudara-saudara sekalian, mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita, anak-anaknya. Amin. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan, memuji Dia atas kelahirannya di bumi ini sebagai pertanda bahwa Dialah Sang Penyelamat manusia dari belenggu dosa. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak serta bermaklumkan
Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Sang Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia dalam naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan mak diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari bersorak-sorai karena Sang Juru Selamat telah lahir di dunia, memberikan hidup yang kekal bagi semua yang menerimanya. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahiran Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Sang Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Sang Raja mulia. Amin. Selamat menyongsong hari Natal. Tuhan Yesus memberkati.